Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di channel sederhananya Mira Ismirna ya teman-teman. Ini tuh kelanjutan dari video yang kemarin yang pas habis bikin lontong kacau ya teman-teman, dan ini kelanjutannya. Dan setelah diletakkan ke dalam baskom itu dan dibiarkan semalaman ya teman-teman. Dan ini tuh udah paginya ya teman-teman, dan aku tag video ini pada hari Minggu teman-teman. Jadi anak-anak itu pas libur, dan ini bikin lontong kacaunya itu untuk sarapan pagi di kala libur gitu teman-teman. Dan jangan salfok teman-teman, ini sama Ade Azlan dan si kakak Ayla yang lagi pantengin emaknya ini ngiris-ngiris lontong teman-teman. Ini padahal lontongnya itu gulainya belum masak ya teman-teman, dan habis ini aku mau masak gulai lontong dan juga masak mie-nya dan goreng kerupuknya. Dan sebelum lanjut ke video, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Dan tentunya tetap bersemangat ya teman-teman dalam menjalani kehidupan kita ini. Seperti aku juga nih teman-teman yang lagi bersemangat, lagi motong-motongin lontongnya. Teman-teman semua pas sudah masak pagi ini, masak apakah teman-teman? Boleh dong tulis di kolom komentar biar kita punya inspirasi gitu buat masak apa hari ini, dan biar kita juga saling saling sapa gitu ya teman-teman di kolom komentar. Dan ini tuh lontong kacaunya itu aku bikinnya tadi itu 2 cangkir berasnya, itu 2 cangkir, eh, apa namanya, kalau di sini bilangnya tekong susu, atau namanya itu apa sih, kaleng susu teman-teman, kaleng susu yang enak itu. Dan 2 cangkir itu berasnya, dan segini dapatnya teman-teman setelah jadi lontong. Tada, ini di lontongnya yang udah dipotong-potong teman-teman ya. Dan aku nggak potong itu lontong semuanya teman-teman. Aku cuman potongnya segitu aja. Dan lanjut aja, ini aku mau meras kelapa teman-teman. Tadi itu untuk marut kelapanya nggak aku record ya teman-teman. Di sini aku nggak beli santan ya teman-teman, karena aku punya kelapa sendiri seperti yang teman-teman lihat biasanya. Kami di sini itu punya pohon kelapa gitu teman-teman. Jadi untuk kelapa tidak dibeli ya teman-teman. Dan di sini aku marut kelapanya itu pakai airnya dikit-dikit ya teman-teman, tapi meresnya itu 3 kali putaran gitu teman-teman, meres kelapanya, dan dikasih airnya itu segitu aja, tapi merasnya 3 kali teman-teman. Dan di sini aku meresnya itu udah ditemani si kakak Ayla di belakang teman-teman, katanya dia mau ngebantuin untuk meras gitu. Sepertinya dia mau main-main teman-teman. Kalau seperti biasanya itu dia kalau ada pekerjaan yang sepertinya itu udah main-mainnya itu dia mau bantuin, tapi ini nggak aku izinin ya teman-teman, karena untuk meras kelapa ini untuk baskomnya juga kecil kan teman-teman. Jadi ntar kalau dibantuin sama si kakak Ila bukannya terbantu teman-teman, tapi malah pekerjaan aku jadi lama. Singkat cerita, ini meras kelapanya udah selesai aja ya teman-teman. Dilanjut dengan mengupas perbawangan ini. Dan aku kalau untuk gulai gitu ya teman-teman, aku cuman kasih bumbu-bumbu seperti ini teman-teman. Pastinya teman-teman udah pada hebat dong, pada tahu karena udah terbiasa gitu teman-teman ya. Tapi kalau di sini aku pakai bawang dan bumbunya itu yang seadanya aja, apa yang ada di rumah aja. Pastinya teman-teman yang udah pada jago-jago dan hebat masaknya, dan gak perlu aku jelasin ya teman-teman. Dan aku cuman ngasih ini bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit aja. Dan biasanya tuh aku kasih lengkuas teman-teman, tapi di sini lengkuas aku lagi habis dan aku skip aja. Dan untuk bawang-bawang ini teman-teman, aku nggak ada stok di dalam kulkas. Seperti teman-teman ada tuh yang stok bawang kupas di dalam kulkasnya, tapi aku nggak pernah ya teman-teman. Dan aku cuman kalau stok itu bawang putih ada teman-teman, tapi aku giling gitu, aku blender ya teman-teman sampai halus, dan aku masak pakai minyak gitu. Dan aku stok di dalam kulkas itu ada, sama jahe. Tapi kalau untuk bawang merah aku belum pernah coba. Dan aku juga dulu terinspirasi sama channelnya siapa sih aku lupa, itu bikin bawang putih ditaruh di dalam kulkas, ada yang ditaruh di dalam freezer atau ditaruh di bawah aja ya teman-teman, di chiller. Karena kalau udah dimasak dengan minyak gitu teman-teman ya, dan aku nggak pakai air, dan aku blendernya itu pakai minyak juga, jadi habis
di blender pakai minyak dan aku masak bentar di di kompor ya teman-teman. Dan setelah kering nanti aku dinginkan dan aku masukin ke dalam box kontainer. Kemudian aku taruh di dalam kulkas gitu. Dan itu awet banget ya teman-teman. Dan ini aku kasihnya cabai rawit ya teman-teman untuk masak gulai, dan aku nggak kasih cabai merah karena cabai merah itu lagi meong banget teman-teman. Jadi sekarang itu stok cabai merah aku lagi nggak ada gitu teman-teman. Dan aku cuman pakai cabai rawit ini aja yang aku panen di dekat rumah waktu beberapa hari yang lalu, dan buahnya itu juga nggak banyak. Dan ini bawang-bawangnya itu udah aku blender ya teman-teman. Aku skip aja tadi ngeblendernya. Dan ini aku masukin ke dalam kuali ya teman-teman. Dan di sini itu mohon maaf ya teman-teman, pencahayaannya itu agak kurang, agak gelap gitu teman-teman. Karena tempat kompor aku ini itu dulunya tempat kompor kayu, tungku kayu ya teman-teman. Jadi agak gelap gitu. Dan ini lampu penerangannya juga nggak ada gitu teman-teman. Cuman cahayanya samar-samar seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf banget. Dan gak lupa ini aku kasih deh daunannya, daun kunyit, daun jeruk, dan dan serai ya teman-teman. Dan di sini aku belum ngidupin kompornya teman-teman. Aku mau kutip-kutipin buncis ya teman-teman. Aku mau gulai buncis pakai udang, kalau di sini namanya udang bariang teman-teman, udang bayang. Apakah itu namanya udang rebon? Aku juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Bagi yang tahu nanti udang rebon atau udang baring itu sama nggak sih? Boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan aku nggak tahu bahasa Indonesianya, mungkin udang rebon kali ya teman-teman. Dan di sini untuk buangin tampuk-tampuknya buncis itu aku dibantuin sama si kakak. Karena si kakak ini sepertinya hobi juga di dapur teman-teman. Dia hobi nyuci piring, hobi masak-masak. Dan itu Masya Allah teman-teman, itu tangan kakak itu luka teman-teman. Karena dia megangin pisau yang lumayan agak tajam ya teman-teman. Dan di sini buncisnya itu aku cuci dulu ya teman-teman sebelum aku rajang-rajang seperti ini. Apa sih namanya? Rajang-rajang atau dicincang-cincang terus kayak gini teman-teman ya. Dan aku juga nggak ngerti bahasa Indonesianya. Mohon maaf banget teman-teman, ngomong aku itu belibet banget. Dan ini setelah selesai menyiangi buncisnya. Jadi ini teman-teman udang rebon ya teman-teman. Bener kah ini namanya udang rebon? Kalau salah bisa dikoreksi teman-teman ya. Kemudian aku masukin aja buncisnya dan aku nggak nunggu gulainya ini gelombang-gelombang atau mendidih atau menggelegak gitu teman-teman ya. Aku langsung masukin aja, dan ini singkat cerita ini gulainya udah hampir matang aja. Dan setelah gulainya matang ini aku mau masak mie-nya ya teman-teman. Seperti biasa lontongnya ini aku kasih mie gitu di atasnya, taburan mie dan kerupuk nantinya ya teman-teman. Dan jangan salfok ya teman-teman sama kuali penggorengan ini teman-teman. Aku mau goreng kerupuk teman-teman, dan jangan salfok ya. Sama kuali aku jadul ini, yang jadul ini yang udah hitam gitu teman-teman. Dan ini juga kompor aku itu yang bisa hidup itu cuma satu aja, yang sebelah kiri teman-teman ya. Dan sebelah kanan itu kompor aku nggak bisa hidup teman-teman karena udah rusak. Jadi aku cuman pakai satu kompor aja, dan sebenarnya sih ini tuh lama banget masaknya ya teman-teman karena harus gantian gitu. Tapi ya nggak apa lah, aku syukuri aja dulu dan aku sholawatin aja dulu. Semoga bisa nanti bisa diganti kompornya dengan yang baru. Amin ya robbal alamin. Dan untuk goreng kerupuknya tadi aku skip ya teman-teman, dan ini aku udah masak mie-nya pakai air panas. Ini mie jagung gitu teman-teman ya. Dan kemudian ini udah aku keringin gitu pakai peniris kelapa. Kemudian setelah tiris aku kasih ini ladaku, kemudian aku kasih kecap, dan aku kasih sedikit garam ya teman-teman. Dan untuk ngasih garamnya itu nggak kelihatan tadi teman-teman ya. Aku lupa untuk nge-recordnya. Dan ini tangan aku udah aku cuci ya teman-teman, dan langsung aja aku aduk-aduk biar dia tercampur rata. Dan itu aku kasih wortel ya teman-teman, minyak aku kasih wortel yang udah dirajang-rajam korek api gitu. Dan di sini aku campurin nantinya dengan mie ini.
Dan ini tuh udah aku masukin bawangnya ya teman-teman, udah aku tumis bawangnya. Kemudian aku masukin bawang putih. Ini bawang putih yang udah aku stok di dalam kulkas ya teman-teman, bawang putih giling. Dan aku nggak perlu lagi untuk ngasih bawang putih karena udah ada stok di dalam kulkas. Kemudian aku kasih ini teman-teman, aku kasih wortel, aku masukin wortelnya ya teman-teman yang udah dirajang-rajang tadi. Dirajang-rajang, ngerti nggak sih teman-teman, itu udah dipotong-potong teman-teman, dipotong-potongin kayak korek api gitu. Dan kemudian aku masukin mie-nya setelah wortelnya itu agak sedikit layu ya teman-teman. Emang wortel bisa layu gak sih? Pokoknya ya begitulah teman-teman ya. Dan tidak lupa diaduk-aduk ya teman-teman, diaduk-aduk sampai merata, sampai mateng pastinya teman-teman. Dan di sini aku nggak make micin atau Ajinomoto atau Sasa atau Riko ya teman-teman, karena aku udah stop banget pakai itu. Dan mohon maaf itu sesuai selera aku aja ya teman-teman, karena aku udah kira-kira beberapa bulan yang lalu aku udah nggak pakai micin lagi, aku cuman pakai garam. Tapi kalau untuk ladaku sih aku cuman pakai garam dan bumbu-bumbu dasar itu aja, dan aku nggak pakai Ajinomoto, Royco dan micin ya teman-teman. Dan untuk rasa, karena lidah keluarga kami juga udah terbiasa dengan nggak pakai micin atau sejenisnya itu MSG gitu teman-teman. Jadi kami udah biasa-biasa aja gitu teman-teman. Dan singkat cerita, ini gulainya udah matang, minyak udah matang, dan langsung aja teman-teman kita santap lontongnya. Lontong sayur di pagi hari, dikasih mie dan ditambah kerupuk. Siapa nih teman-teman yang udah pernah bikin lontong ini? Ini bikinnya mudah ya teman-teman, bisa juga pakai gulai paku, itu gulai pakis teman-teman ya, di sini bilangnya paku. Bisa juga pakai gulai nangka ya teman-teman, itu enak banget dan aku lebih suka itu pakai gulai paku atau pakis. Tapi di sini aku lagi nggak punya paku gitu teman-teman. Dan tara, semuanya udah selesai pekerjaan untuk memasak lontong hari ini. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir nonton video aku sampai di detik ini. Aku ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur dan dapat menginspirasi. Setidaknya bisa memberi sedikit manfaat, ambil baik dan buang buruknya. Dan buat teman-teman yang baru aja nemuin channel sederhana aku ini atau nggak sengaja nemu ya teman-teman, aku ucapkan selamat datang, salam kenal, perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang tinggal di desa, tepatnya di Padang, Sumatera Barat. Mohon dukungannya teman-teman dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jika teman-teman suka, silakan bagikan ke tab komunitas yang teman-teman punya. Semoga channel aku ini bisa berkembang ya teman-teman. Mohon doanya dan dukungannya. Dan sampai di sini dulu videonya teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. There's not much to do when all I can